Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 anggota DPRD Kota Balikpapan dari fraksi Partai Golkar Nelly Turwalo melaksanakan kegiatan reses DPRD Kota Balikpapan masa persidangan I tahun 2022 yang bertempat di kediamannya, Komplek Perumahan Balikpapan Baru. Dalam resesnya beberapa warga menyampaikan aspirasi mereka terkait saluran air PDAM maupun prasarana pendidikan. Tentunya dengan kondisi COVID yang sudah mulai bersahabat, ekonomi juga diharapkan sudah mulai bertumbuh. Anak sekolah kita juga adalah menjadi perhatian khusus, secara khusus yang sudah bisa kita lakukan di 2021 kemarin adalah membantu anak-anak kita yang bersekolah di swasta, disubsidi SPP-nya. Anak kita yang ada di SD diupayakan kemarin oleh pemerintah daerah 60.000 per anak per bulan. Lalu yang SMP 100.000 per anak per bulan. Harapannya supaya anak-anak kita itu jangan sampai putus sekolah hanya karena tidak ada uang untuk membeli paket data. Berlanjut di tahun APBD 2022 ini. Yang duduk di kelas 1 dan kelas 7 itu akan dibantu dalam hal pengadaan seragam. Kota kita yang kita cintai sama-sama menjadi kota nyaman dihuni. Ya, biasa diistilahkan kota mais ya Pak ya. Ya, dalam bingkai Madinatul Iman ya. Nah, terkait air bersih, di Bapak Ibu waktu pertemuan reses terakhir di 2021 secara khusus dari umumnya dari beberapa kelurahan, secara khusus Karangjati yang memang itu kondisinya berbukit agak di atas ya. Jadi sifat air itu kan mengalir ke tempat yang rendah. Nah, ini kita ditantang oleh alam bagaimana menaikkan air ke gunung. Permohonan Bapak dari RT Karangjati itu saya sudah diskusikan dengan Ibu Dirum PDAM. Banyak ilmu baru juga yang saya bisa dapatkan. Ternyata kondisi alam kita ini tidak seperti kondisi alam umumnya yang ada di Pulau Sulawesi misalnya, Pulau Jawa yang memang tanahnya itu berlimpah dengan air. Ya, ketersediaan air tanah itu cukup melimpah karena didukung oleh kondisi alam yang masih hijau mungkin ya. Apalagi yang ada di alam pedesaan itu sebenarnya harusnya sudah ACC di 2022 ini dimurni. Tapi kemarin karena ada sedikit kendala waktu pembahasan Banggar, belum ada kejelasan pagu, airnya itu Bapeda cemplungin semua ke PU. Nah, sementara itu aspirasi kanopi saya itu harusnya ke Disdik. Nah, pekerjaannya di POWED disubmit ke Disdik, tapi dananya disubmit ke PU. Tidak bisa pindah buku lintas dinas. Jadi solusinya kemarin nanti dikerjakan di 2022 perubahan, nanti akan disubmit dananya ke Disdik. Nah, terkait itu perpustakaan di SD 12 Karangrejo itu dulu tempat sekolahnya Pak Kadis Pendidikan Bapak Muhaimin, Bapak Sekda. Nah, itu dulu rupanya setelah saya panjang lebar bicara dengan Bapak Muhaimin, itu rupanya dulu rumah dinas guru. Nah, berjalan waktu itu dijadikan perpus, tapi kondisi bangunannya sudah sangat reok gitu, sudah tidak layak, sudah atapnya plafon itu sudah jatuh-jatuh ya. Saya sendiri sudah berapa kali ke sana. Nah, menurut Bapak kemarin itu masih tercatat di Badan Aset Daerah
dalam aset daerah tupoksinya peruntukannya untuk rumah guru. Nah, karena berhubung umur bangunan juga itu sudah memenuhi syarat untuk penghapusan, jadi kita harus melakukan dulu proses penghapusan. Nah, baru dilakukan renovasi bangunan baru. Nah, itu sudah masuk di SIPD saya dan sudah disamit Bapeda ke Disdik. Jadi itu nanti jadi perpustakaan, Bu? Iya, perpustakaan, nantinya perpustakaan. Itu bagian dari aspirasi saya, bukan dari apa namanya itu anggaran distrik. Ya, kita juga mengerti, memahami apa yang disampaikan kabitnya tadi, bahwa anggarannya sangat minim. Ya, memang demikian. Ya. Tapi itu saya sudah tegaskan tadi bahwa saya bantu masyarakat itu bukan mengharapkan alokasi anggaran dari Disdik, tapi saya akan share hak aspirasi saya ke situ. Aspirasi itu yang masalah tempat sampah di RT berapa kemarin itu yang mana-mana sudah? 6 RT di Karangjati sudah sekarang berfungsi sekitar kurang lebih 1 bulan. Itu letaknya di mana, Bu? Apakah di atas atau di bawah? Di atas, di panorama atas RT 20, tapi dipakai bersama 7 RT. Dan kemarin saya sudah sepakat dengan DLH bahwa itu masih akan ditambah 1 di APBD murni 2020. Lokasinya, Bu? Apa di atas? Di atas itu. Yang kita bersihkan dulu ya, Bu ya? Yang di bawah itu, jadi sudah dibuatkan di bawah tempatnya. Jadi rupanya itu sekarang kalau ngangkat sampah itu tidak, kalau sekarang yang lain-lain kan diangkat dipindah ke mobil, itu tidak. Jadi langsung dikait itu bak sampahnya dibawa sama ya trailer, baru ditaruh lagi yang kosongan. Jadi memang betul-betul efisiensi, pastinya lingkungannya lebih bersih karena tidak ada serakan sampah. Ikan bahwa di pembahasan anggaran pun kita sudah sepakat bahwa akan menambah resapan air di Embong Raden. Itu kemarin Pak Agus Bapeda mencanangkan itu sekitar 30 miliar lebih, menambah sekian puluh hektar daerah resapan di Tritip sana, Embong Raden. Ya. Nah, diharapkan dengan adanya itu bisa menaikkan debit air sehingga daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau masuk ke dalam zona merah itu bisa kita alirin.